Ini hadir 128 dari 150 ya. Masih ada dokter. Sekitar 20 orangan lagi, mungkin OTW ya. Ya baik adik-adik, kita mulai aja karena nanti jam 10 kalian juga ada kuliah Dr. Nur Mahmudah ya. Iya dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adik-adik, semoga kita senantiasa dalam lindungan dan hidayah Allah di tengah musim pandemi ini ya. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka lewat daring ya. Ini kuliah kedua saya untuk blok imunologi ya. Insya Allah hanya 2 materi yang menjadi amanah saya ya. Kita akan bahas topik hari ini imunitas terhadap parasit ya. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, semoga Allah bukakan pintu-pintu kefahaman ya, dalam pikiran dan hati kita sehingga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Saya share materi dulu ya. Kita buka. Untuk materinya ini saya pecah menjadi 2 PPT. Ya, sebelumnya apakah suara saya cukup jelas terdengar? Jelas dokter. Ya, alhamdulillah. Bentar. Sudah terlihat adik-adik? Ampun dokter. Ya, saya slideshow. Oh, nggak bisa di slideshow ya. Kecil apa besar di situ nampaknya, Dek? Masih kecil ya? Iya dokter. Ini slideshow-nya kok nggak bisa dibuka. Bentar. Ya, sudah besar ya. Ya, baik. Ya, kita akan bicarakan tentang imunologi parasit. Nah, di mana letak parasit ya pada bagian ini? Ya. Parasit itu bisa menempati ekstra maupun intraseluler ya. Kita lihat di sini yang pertama ini protozoa ya. Ya. Protozoa ini merupakan organisme yang menjadi parasit dalam tubuh host atau manusia, khususnya di sini ya, yang menempati ekstraseluler ya. Kemudian di sini ada jamur juga dan juga cacing ya. Ini ya ekstraseluler. Kemudian ada juga yang intraseluler ya, dari organisme parasit ya, yang protozoa intraseluler ya. Ini contohnya ya, ada toxoplasma, kemudian ada trypanosoma, leishmania, termasuk plasmodium ya, itu ada di ya intraseluler. Ya. Kemudian yang selain ya yang ekstraseluler ini ya, ada yang di dalam darah ya, kemudian aliran limfo ya, misalnya
mikrofilaria ya. Ada juga yang di permukaan ya, di permukaan. Misalnya cacing-cacing di saluran cerna itu ya, maupun kandida yang ada di permukaan ya. Jadi ini berapa sebaran dari yang menginfeksi tubuh manusia. Nah, tempat-tempat atau lokasi itulah ya yang nanti akan menentukan imunitas apa yang berperan di dalam mengeliminasi parasit tersebut. Ya. Nah, kita bahas helmin dulu ya, helmin atau cacing. Nah, respon imun terhadap helmin ini sangat kompleks ya. Nah, ini disebabkan oleh nih ya, helmin itu ukurannya besar, ya, sehingga antigennya itu banyak. Ya. Karena seluruh permukaan tubuhnya itu memiliki epitop atau determinan antigenik yang akan membangkitkan respon imun dari tubuh host ya. Yang pertama ukuran besar, yang kedua multiseluler ya. Jumlah selnya banyak ya. Kemudian memiliki beberapa stadium. Nah, ini juga merepotkan sistem imun atau respon imun tubuh kita. Seperti misalnya kita ketahui ada helmin dari nematoda itu Ascaris lumbricoides ya. Ya, dia masuk melalui telur yang telah dibuai, kemudian pecah kulitnya, ya. Kemudian larvanya itu menembus dinding mukosa usus, ya. Kemudian mengikuti aliran darah. Nah, di usus sendiri dia juga menimbulkan respon imun tertentu. Dan ketika dia memasuki darah sampai kemudian ke kapiler di paru, ya, ini juga menimbulkan respon imun yang berbeda lagi seperti itu ya. Nah, kemudian dia menembus ke alveoli, ya. Kemudian ada di traktus respiratorius sampai ke faring. Nah, itu juga menimbulkan respon imun yang berbeda lagi. Jadi seperti itu, stadiumnya banyak ya. Itu baru salah satu contoh helmin ya, belum helmin yang lain. Dan memiliki variasi antigen ya yang banyak. Karena tadi ukurannya besar, multiseluler ya, sehingga banyak epitopnya. Ya. Sedangkan bakteri saja yang satu sel itu juga epitopnya juga banyak ya, apalagi ini multiseluler ya. Kemudian masing-masing epitop ini menimbulkan respon imun. Jadi kebayang betapa kompleksnya ya respon imun yang dibangkitkan ya oleh helmin ini dalam tubuh host. Ya, kemudian yang berperan sebagai antigen ya, di dalam makhluk ini atau parasit helmin ini itu juga tidak hanya epitop tadi saja yang ada di permukaan sel-sel tubuhnya, tapi juga ini hasil metabolismenya. Ya. Kemudian enzim-enzim yang dihasilkan dari parasit itu. Dan juga hasil sekresi. Ya. Kemudian molting fluid, ya, selubung atau kutikula. Ya. Jadi misalnya helmin atau cacing ya, dia kan juga mengeluarkan sekresi baik dari mulutnya maupun dari kulit tubuhnya. Ya. Kemudian juga ada hasil metabolismenya seperti hasil ekskresi dan seterusnya. Nah, itu semua menimbulkan ya respon imun yang menambah kompleks ya respon imun terhadap helmin. Nah, kemudian bagaimana respon imun ini ya terjadi ya. Nah, infeksi helmin pada hospes ya secara ekstrim itu bisa menimbulkan beberapa macam respon imun. Yang pertama, tidak terbentuk reaksi imun. Ya. Tidak terbentuk reaksi imun. Jadi tubuh tidak memberikan respon imun apapun sehingga helmin itu bisa hidup dengan tenang dan kemudian menjadi parasit dalam jangka lama.
Yang kedua, ya, reaksi imun yang berlebihan, ya, atau imunopatologis. Nah, ini akan membangkitkan reaksi hipersensitivitas, ya, baik tipe 1, 2 maupun 4. Ya. Nah, tapi pada umumnya infeksi helmin, ya, itu akan menimbulkan adaptasi antara helmin dengan hospes. Jadi saling beradaptasi sehingga menghasilkan infeksi yang kronis, ya. Mungkin agak rancu penggunaan kata infeksi pada helmin, ya. Biasanya kalau parasit itu istilahnya investasi, ya. Investasi parasit, bukan infeksi. Tapi tidak apa-apa di sini yang dimaksud adalah investasi, ya. Jadi adaptasi helmin dengan hospes ini menimbulkan infeksi atau investasi yang kronis atau jangka lama, di mana hospesnya tidak sakit juga tidak mati, ya. Kemudian helminnya juga mampu menghindar dari reaksi imun hospes. Jadi aman, bagi helminnya aman, tapi bagi hospesnya jelas dirugikan tapi tidak fatal, ya. Tidak menjadi sakit atau tidak mati. Akan menimbulkan dampak setelah jangka lama, ya. Misalnya saja helmin dari kelompok cacing tambang, ya, Ankylostoma duodenal maupun Necator americanus, ya. Ini kan hospes, ya, tidak menunjukkan secara klinis yang mengganggu aktivitasnya, kecuali sampai kronis bertahun-tahun, kemudian terjadi anemia yang berat, ya, sampai HB-nya di bawah 5, nah kemudian sudah menimbulkan gangguan organ, ya, jantung misalnya. Nah ini baru, ya. Tapi secara umum dia bisa bertahan lama, bertahun-tahun, ya, atau kronis karena ada adaptasi dari kedua belah pihak, ya. Ya, berikutnya untuk reaksi hipersensitivitas yang ditimbulkan oleh cacing, ya, tadi bisa tipe 1, 2 atau tipe 4, ya. Tipe 1 ini reaksi cepat, ya. Ya, misalnya yang disebabkan oleh alergi oleh Ascaris lumbricoides, ya. Bisa menimbulkan juga shock anafilaksis, ya. Misalnya pada kista hidatid, ya, dari dari helmin yang cacing pita, ya. Kemudian bisa terjadi degranulasi sel mastosit yang mengakibatkan reaksi cepat juga, ya, seperti misalnya munculnya urtikaria atau kaligata itu, ya, bentol-bentol, ya. Ya. Nah, di sini ada peran dari interleukin 4, ya, pada sel B, ya, atau limfosit B, ya, untuk memproduksi IgE lebih banyak. Jadi nanti ada keterkaitan antara infeksi parasit helmin ini, ya, dengan kenaikan IgE di dalam darah, ya, host, ya. Kemudian IL-4 juga berperan pada sel T CD4, ya, untuk berdiferensiasi menjadi T helper 2, ya. Kemudian IL-4 juga berperan pada makrofag, yaitu inhibisi dari peran makrofag. Kemudian untuk reaksi hipersensitivitas yang kedua yang ditimbulkan oleh infeksi cacing adalah reaksi sitotoksik, ya. Kemudian ADCC, ya, antibody dependent cell cytotoxicity, ya. Kemudian ini ada occult filariasis, ini reaksi hipersensitivitas yang ditimbulkan akibat filariasis yang diterapi, kemudian banyak cacing yang mati, tapi kematian cacing itu justru menimbulkan hipersensitivitas yang berat, ya, ya, akibat produk-produk dari cacing yang mati itu. Kemudian ada peran dari sel efektor juga, ya. Ya. Jadi contoh dari ADCC ini, ya, misalnya ini ada parasit cacing, ya,
parasi cacing, dia akan diikat oleh antibodi, namanya juga antibody dependent ya, antibody dependent cell cytotoxicity. Nah, cacing yang diikat dengan antibodi ini ya, dia menjadi terganggu ya aktivitasnya ya. Kemudian pada bagian FC-nya ini ya, atau pada tangkainya ya, ini ya, FC dari antibodi ini akan berikatan dengan FC reseptor yang ada di sel efektor. Nah, ketika terjadi ikatan ini, maka sel efektor ini akan mengeluarkan senjatanya ya untuk membunuh parasit yang diikat oleh antibodi tadi. Nah, ini yang namanya ADCC seperti ini ya. Ya, ini contoh dari infeksi skistosoma ya, termasuk trematoda. Dia ada banyak stadium di sini ya, atau siklus hidupnya ya. Kemudian ketika masuk ya di dalam tubuh ya, dia akan menempati pembuluh darah ya. Ini juga termasuk yang ekstraseluler ya, yang akan melibatkan berbagai respon imun yang cukup kompleks juga ya. Kemudian yang tipe keempat ya, reaksi hipersensitivitas yang disebabkan oleh Helmin tipe keempat, ini adalah reaksi yang lambat ya. Contohnya adanya telur skistosoma di dalam organ. Nah, biasanya kalau ada telur di dalam organ ya, entah itu misalnya di otot atau di organ yang lain, ini akan membentuk jaringan granuloma ya. Jadi benda telur ini sebagai benda asing ya, akan diliputi oleh sel-sel radang ya, sehingga membentuk selubung ya. Ya, dia menimbulkan ya, karena masih bercokol di situ terus, jadi ya menimbulkan reaksi terus ya, respon imun yang lama ya dan lambat. Nah, ini komponen dari granuloma ya. Ini telurnya di sini. Ya, kemudian dia akan diliputi ya. Misalnya ini pada organ hati ya, pada organ hati. Ini sel-sel radang yang terlibat ada eosinofil, makrofag, ya. Kemudian juga kolagen ya, yang membentuk dinding yang tebal ya. Ya, sebenarnya dinding yang tebal ini berfungsi ya untuk melumpuhkan ya, agar telur ini terproteksi tidak mengganggu yang lain ya. Ya, tapi akibatnya juga akan menimbulkan ya kelainan struktur dari organ yang diinvestasi tersebut ya. Jadi terbentuk granuloma. Nah, kemudian respon hospes ya terhadap Helmin ya. Ini meliputi reaksi humoral dan juga seluler ya. Imunitas humoral dan imunitas seluler. Imunitas humoral itu kan cairan ya. Ya, karena cairan berarti dia melibatkan komponen-komponen yang ada di dalam cairan yang terlarut ya, yaitu melibatkan antibodi ya. Jadi kalau kita bicara humoral ya, yang terbersit adalah ya, yang dimaksud ya sistem imun yang terlarut ya di dalam cairan, yaitu antibodi ya. Nah, Helmin yang berada dalam sirkulasi darah ini contohnya ada skistosoma ya. Kemudian ada filaria yang stadium mikrofilaria. Kalau yang stadium dewasanya itu kan ada di mana? Di pembuluh limfe ya. Ya, ada di pembuluh limfe. Sehingga akan mengganggu aliran limfe hingga terjadi gangguan aliran atau fase balik ya, maka terjadilah kaki gajah ya. Kemudian yang ada dalam sirkulasi juga larva Ascaris lumbricoides tadi
perjalanannya si Ascaris itu kan dia setelah pecah oleh enzim-enzim saluran cerna, kemudian larvanya menembus mukosa ya, sampai dia menemukan pembuluh darah, kemudian ikut aliran darah. Nah, larva Ascaris di dalam sirkulasi darah ini juga akan membangkitkan respon imun yang humoral karena dia terlarut ya, sama-sama terlarut. Kemudian juga larva hookworm atau cacing tambang ya. Jadi dua cacing ini ya, stadium larvanya masuk ke aliran darah ya, yang kemudian akan menembus alveoli paru, kemudian berjalan ke cabang-cabang bronkus sampai ke trakea, kemudian tertelan menjadi dewasa di saluran cerna. Nah, ini melewati sirkulasi darah. Nah, ini membutuhkan peran dari imunitas humoral terutama ya, atau peran antibodi. Kemudian yang kedua adalah reaksi seluler. Ada yang lewat ya. Tolong di mute dulu ya. Yang reaksi seluler atau imunitas seluler ya, ini helmin yang berada di dalam jaringan. Ya, jadi yang dalam jaringan ini tadi sudah di depan sudah saya jelaskan akan membangkitkan reaksi hipersensitivitas karena helmin tadi kan merupakan makhluk yang multiseluler, ukurannya besar dan sebagainya itu ya. Ada sisa metabolisme, kemudian sekresi dan seterusnya. Nah, ini akan menginisiasi reaksi hipersensitivitas tipe 4 atau tipe lambat. Contohnya ini telur skistosoma dalam jaringan bentuk granuloma. Ya. Kemudian larva Trichinella spiralis. Ya. Ini penyakitnya disebut trichinosis. Ya. Ini juga membentuk kapsul ya, atau dinding ya, yang merupakan komponennya merupakan sel-sel radang ya pada sel-sel pada otot ya, ini pada otot. Trichinella spiralis. Kemudian larva Taeniasolium. Ini kelompok apa? Cacing pita ya. Cestoda. Ini larva Taeniasolium disebut akan membentuk sistiserkosis ya, yang juga berkapsul dan diliputi oleh sel-sel radang. Nah, ini peran dari imunitas seluler di dalam melumpuhkan helmin. Nah, sekarang bagaimana imunitas humoral itu bekerja pada infeksi helmin. Di gambaran umum respon imun terhadap helmin itu terjadi kenaikan eosinofil atau eosinofilia. Kemudian kenaikan IgE dan IgG. Ya. Kenaikan IgE dan IgG. Jadi ini dua gambaran yang khas umum ya untuk infeksi atau investasi dari helmin. Ya. Nah, kemudian respon imun ini akan menghambat helmin dengan cara ADCC tadi ya, mekanisme ADCC yang melibatkan respon imun humoral dan seluler secara bersama-sama. Jadi ADCC itu kerjasama ya, yang kompak ya dari komponen humoral dan seluler. Ada komponen humoral antibodi yang FAB-nya ya, ujung garpunya, fragmen antigen bindingnya akan berikatan akan mengikat helminnya, ya, membatasi gerak dari helmin. Kemudian FC-nya yang tangkainya itu ya, akan berikatan dengan sel efektor yang memiliki FC reseptor, ya, FC reseptor atau reseptor terhadap FC dari imunoglobulin yang berperan itu. Nah, ketika ada ikatan yang cocok ya, maka ini akan menginisiasi dari sel efektor itu untuk menyerang atau melumpuhkan
helmin yang telah diikat oleh antibodi. Nah, ini berlaku untuk larva helmin di dalam darah ya. Larva helmin dalam darah, kemudian juga untuk mikrofilaria. Mikrofilaria tadi kan di dalam darah ya. Kalau filaria dewasanya ada di pembuluh limfe ya. Kemudian sistosomula. Ya. Ini akan bekerja secara mekanisme ADCC. Ini gambar skematiknya ADCC ya. Ini antigen dari skistosoma ya, atau cacing trematoda. Ini antigennya yang cocok ya. Tubuh kita akan memproduksi antibodi sesuai dengan antigen yang masuk ya. Nah, ketika antigen itu ada di dalam tubuh, kemudian tubuh hari kelima membentuk antibodi berupa IgM, kemudian nanti minggu kedua meningkat ya, terjadi switching atau perubahan dari IgM bergeser ya, IgE meningkat ya, kemudian IgG juga meningkat ya. Nah, maka ujungnya atau FAB ini akan berikatan dengan epitop dari antigen skistosoma ini. Nah, kemudian dari FC-nya akan berikatan dengan FC reseptor ya, dari sel mast atau mastosit ya. Nah, ini akan menginisiasi ya, menarik eosinofil ya, untuk ikut menghancurkan ya dari skistosoma yang telah diikat tadi. Bauan kayak rasa itu pada akhirnya terbukti mereka. Hanya sekitar Tolong di sekarang mute. sudah benar-benar oh iya ternyata sudah bisa menulis tanggalnya pegang Apa ini? muncul gejala sampai Halo, Mbak, tolong di mute dulu agar tidak mengganggu temannya yang lain. Ya, tadi dua ciri infeksi helmin ya. Respon imunnya adalah meningkatnya eosinofil dan juga IgE di dalam darah. Ya. Saya besarkan. Ya. Parasit mengeluarkan antigen, ya. Kemudian antigen ini ya, akan merangsang ya tadi sel mast untuk degranulasi lewat mekanisme ADCC ini ya, maupun eosinofil juga berdegranulasi. Degranulasi itu artinya granulnya dicurahkan keluar ya, yang granul itu akan berefek ya, untuk membunuh dari parasitnya. Nah, kemudian antigen ini, antigen dari helmin ini juga akan merangsang makrofag, kemudian untuk beraksi sel B maupun sel T. Ya, sel B ini akan berdiferensiasi untuk menghasilkan antibodi ya, melalui pembentukan sel plasma. Dan akhirnya hasil akhirnya adalah parasit itu mati atau dilumpuhkan. Ini beberapa zat-zat yang dikeluarkan dari degranulasi mastosit atau sel mast ya, ada heparin, ya, histamin, ya, kemudian SRSA maupun PAF ya. Mekanisme ADCC ini juga menghambat pertumbuhan dari helmin ya. Jadi selain mampu membunuh ya, dia juga terhambat pertumbuhannya ya. Sehingga gagal berkembang akhirnya mati ya. Nah, untuk reaksi gabungan humoral dan seluler terhadap helmin ini menstimulasi beberapa mekanisme sistem imun. Umumnya gabungan humoral dan seluler ya. Contohnya nematoda usus ya.
ini usus berarti kan ekstraseluler ya. Nah, Ascaris lumbricoides ya, itu kalau dibiarkan tidak diobati dengan obat cacing ya, itu secara spontan ya 1 tahun 2 tahun itu akan menghilang sendiri ya. Nah, bagaimana mekanisme Ascaris itu bisa hilang dari ususnya? Tapi tentunya ya sebaiknya tidak menunggu sampai hilang sendiri ya. Kalau bisa terdeteksi atau terdiagnosis lebih awal ya, maka segera diobati dengan obat cacing agar nutrisi yang kita makan itu tidak banyak terbuang ya. Apalagi kalau pada anak-anak akan mengganggu pertumbuhannya. Nah, Ascaris ini akan didorong keluar oleh peristaltik usus ya secara natural atau alami ya. Ini caranya ya, ini tadi kerjasama gabungan antara humoral dengan seluler. Yang pertama, antigen akan mensimulasi limfosit B menghasilkan IgG ya. Nah, IgG ini akan menyebabkan ya ketika dia diikat oleh atau mengikat parasit akan menyebabkan kerusakan membran parasit ya. Kalau parasit membrannya atau kulitnya sudah rusak, dia kan sudah cacat ya. Artinya kesehatannya juga sudah terganggu. Nah, kemudian antigen ini juga menstimulasi limfosit T untuk mensekresi sitokin yang menyebabkan sel goblet ya. Masih ingat ya di histologinya, sel goblet ini mensekresi musin, lebih banyak musin. Nah, musin ini kan licin ya, licin ini akan melingkupi ya, dari Ascaris ya. Sehingga dia tidak bertahan lama untuk berdiam di lumen usus. Kemudian Ascaris lumbricoides dapat didorong keluar dibantu oleh sel mas. Ya. Ini beberapa mekanisme gabungan antara peran sel dan juga peran antibodi ya, atau imunitas humoral ya, di dalam mengusir parasit cacing di dalam lumen usus. Ya, seperti ini. Jadi tubuh tinggal memanfaatkan peristaltik Ascaris ini terdorong keluar atau terbuang secara spontan. Ini ya, ini nematode ya, ini akan merangsang sel B untuk memproduksi antibodi. Antibodinya akan mengikat ya atau berikatan sehingga membran sel parasit ini rusak ya. Kemudian sama sel goblet yang menambah ya suasana licin gitu ya. Kemudian terjadi ekspulsi ya, atau pendorongan peristaltik usus. Nah, adik-adik, tapi walaupun tubuh kita itu memiliki mekanisme imun untuk menghalau semua benda asing yang masuk dalam tubuh kita, rupanya Allah juga membekali semua makhluknya untuk bisa bertahan hidup. Ya. Nah, termasuk di sini, ya, parasit yang masuk ke dalam tubuh host atau hostess itu juga ternyata memiliki kemampuan untuk escape ya atau menghindar ya. Menghindar dari sistem imun tubuh yang akan menghalau dia keluar atau yang akan menghancurkannya. Ini namanya escape mechanism ya. Strategi dari parasit menghindar dari respon imun tubuh host ya. Nah, penghindaran ya, pengenalan antigen oleh imunitas host ya. Nah, ini merupakan salah satu modus ya. Modusnya adalah menghindar agar dia antigennya itu tidak dikenali oleh imunitas dari tubuh. Nah, kalau komponen antigeniknya tidak dikenali, kan tidak akan direspon ya oleh antibodi ya, maupun sel-sel imun dari tubuh hostess. Nah, caranya adalah helm ini menyamar sebagai makhluk yang ya menutupi atau memiripkan ya, komponen antigeniknya sehingga menyerupai hostess agar tidak di reject ya, sehingga dia bisa diterima ya, atau aman di dalam tubuh hostessnya. Yang pertama dengan molekular mimicry ya, atau dia memiripkan ya antigennya sehingga
hampir sama dengan hospes. Ya. Kemudian yang kedua menyelimuti permukaannya dengan protein hospes. Jadi apa ya? Ya, berlindung di dalam protein hospes itu. Nah, kemudian penghindaran yang lain adalah dengan variasi antigen. Antigennya berganti-ganti sehingga begitu dikenali oleh sistem imun host ya, kemudian dia berganti kulit ya, antigennya ganti lagi. Ya. Berganti demikian seterusnya seperti contohnya pada trypanosoma ya. Nah, kemudian kalau terjadi variasi antigen ini, maka akan terjadi penyimpangan ya reaksi imun hospes ya. Misalnya imunosupresi. Antigen helmin akan menekan sel T maupun sel B sehingga tidak berfungsi normal. Nah, ini penyimpangan yang bisa terjadi karena strategi penghindaran dari parasit tadi. Ini mekanisme dari imunosupresi, nanti bisa dicermati ya. Sudah cukup jelas saya kira ya. Yang pertama ada blok antibody. Jadi ini parasit. Parasit ini memiliki antigen. Ya, antigennya ini akan menginisiasi pembentukan antibody. Ya. Kemudian antibodinya ini ya, diblok oleh antigen. Ya. Seperti ini, kemudian terjadi blokade efektor sel efektornya juga diblok. Ya. Kemudian menginduksi sel T dan sel B ya, untuk toleran, sehingga hasil akhirnya adalah respon imun itu tertekan ya, dan parasit ini aman, tidak di-reject. Ini kok kembali ke sini ya. Ya ini tadi sudah di slide yang depan ya, respon imun terhadap helmin sangat kompleks oleh beberapa sebab ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat helmin, beberapa contoh helmin ya. Nah, pertama trematoda, kemudian cestoda dan nematoda. Nah, ini dari ketiga ini juga memiliki antigen yang umum yang dimiliki oleh ketiga-tiganya ya. Ya, sehingga bisa menimbulkan reaksi silang ya. Nah, bisa dari surface antigennya ya, bisa menimbulkan reaksi silang, atau somatic antigen, bisa internal antigen. Ya. Internal antigen itu antigen yang dihasilkan dari dalam tubuh, misalnya ekskretori-sekretori antigen ya. Misalnya air liurnya atau hasil metabolismenya seperti itu ya. Nah, respon imun terhadap helmin-helmin ini ya adalah hipereosinofilia, tadi sudah, kenaikan IgE dan IgG ya. Kemudian T-cell dependent ya, maupun respon imun kerjasama antara humoral dan seluler yang sudah kita pelajari tadi di depannya. Ya. Ini imunitas humoral ya. Ya, intinya hampir sama dengan tadi ya. Ya. Ini kerjasama humoral dengan seluler. Ya. Ya. Nah, kemudian untuk skistosomiasis ya. Skistosoma ya. Ada skistosoma japonicum, ada hematobium ya. Ada mansoni ya. Manifestasi dari respon imun terhadap skistosomiasis ini adalah ya humoral dan seluler. Untuk humoralnya ini melibatkan IgE, IgM dan IgG ya. IgM itu di awal, kemudian IgE dan IgG itu respon berikutnya. Dan seluler ini melibatkan eosinofil dan neutrofil serta makrofag. Ya. Nah, pada kondisi akut, ya, ini bisa menimbulkan gejala yang disebut serum sickness, ya, atau disebut juga Katayama fever. Ya, Katayama fever. Ya. Ini termasuk dalam hipersensitivitas tipe 3. Ya. Kemudian untuk
infeksi yang kronis ya, ini menimbulkan reaksi granulomatosa, tadi hipersensitivitas tipe 4 ya, kemudian terjadi fibrosis ya sekitar telur. Kalau misalnya ini telurnya itu banyak dan kemudian infeksinya luas ya, ini bisa menimbulkan kerusakan struktur dari organ yang diinfeksi ya. Misalnya kalau hepar seperti itu ya, bisa terjadi sirosis. Kemudian efek imun respon atau mekanisme menghindar dari cacingnya ya, baik stadium larva maupun stadium dewasa, bisa mimikri atau menyerupai. Kemudian surface turnover, mengganti selubung atau mengganti antigen permukaannya ya, antigennya ya. Kemudian shading atau pergantian kulit atau kutikula ya, maupun imunosupresif, dia menekan respon imun tubuh sehingga sistem imun itu tidak responsif ya untuk menghalau infeksi cacing yang bersangkutan. Ini gambarnya siklus hidup ya, dan juga kelainan yang ditimbulkan di dalam tubuh hospes. Bisa cacingnya atau telurnya. Ya. Nah, telur ini bisa ditemukan pada urin maupun feses. Ya. Berarti dia pada saluran cerna ini bisa menginfeksi beberapa organ. Mungkin sudah dipelajari di blog ini. Bukan. Blog Tropmed ya. Blog Tropmed sudah adik-adik. Belum, dokter. Oh, belum ya? Blog kalau apa ya? Blog yang sudah apa, Dek? Patologi. Ya. Oke, dokter. Primat patologi sudah diajarkan di sana belum, Dek? Cacing-cacing ini, Helmin. Primat patologi sudah? Hanya sebatas dari praktikum, dokter. Hanya sedikit, dokter. Praktikum. Ya. Nanti di blog Tropmed ya lebih banyak ya. Jadi ini sekilas saja ya saya sampaikan dari Helmin yang kelompok Trematoda. Helmin itu kan ada 3 ya, nematoda, trematoda, cestoda ya. Yang nematoda itu nematoda itu cacing gilik ya, atau cacing gelang. Dia bisa nematoda di usus ya. Ada nematoda darah dan jaringan. Yang nematoda usus itu contohnya ya Ascaris tadi ya, cacing gelang yang gede-gede itu Ascaris lumbricoides ya. Dan cacing tambang ya, itu juga termasuk nematoda usus. Cacing tambang yang menyebabkan anemia berat tadi ya, ankylostomiasis dan nekatoriasis ya. Terus ada lagi cacing cambuk ya, Trichuris trichiura, itu juga masuk dalam Helmin yang di usus ya. Kemudian ada lagi cacing kremi ya, pasti semuanya sudah pernah ya. Itu kelompok nematoda usus. Yang nematoda jaringan itu ada yang tadi filariasis ya, filaria. Ya, ada Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Brugia timori. Ya, itu nematoda. Kemudian trematoda ini schistosoma. Kemudian cestoda itu yang cacing-cacing pita itu ya. Taenia saginata, Taenia solium, Dipilobotrium latum, Hymenolopis nana, Hymenolopis diminuta, dan seterusnya ya. Itu gambaran Helmin itu secara garis besar seperti itu. Nah ini ada salah satu stadium Cercaria, makanya di sini dilihat dulu, saya tampilkan Cercaria. Ya. Cercaria ini ya, ini dilepaskan ya dari keong ya ke air. Cercaria ini ya bentuk lanjut ya dari larva. Ya. Kalau yang baru keluar dari telur ini
mirasidia ya atau mirasidium dan masuk ke keong. Di keong dia mengalami perkembangan keluar dalam bentuk sporosista ya, kemudian menjadi serkaria. Serkaria ini aktif bergerak, ini ada buntutnya ya, kita lihatnya. Nah, kemudian serkaria ini akan penetrasi ke kulit. Jadi nembus kulit seperti juga larva cacing tambang ya. Pada pekerja tambang, petani yang tidak memakai alas kaki, dia menembus di kulit ya. Jadi hati-hati kalau masuk ke kali, masuk ke danau gitu ya. Barangkali ada keongnya yang dia melepaskan serkaria itu kecil ya, larva kecil penetrasi di kulit, nah ini bisa masuk. Ya kalau di Indonesia lokasi Schistosomiasis ini ya di daerah-daerah tertentu, saya di Sulawesi itu ya, daerah Danau Lindu, ya, Lembah Ngapu, ya. Nah, nanti bisa dicari petanya di mana sehingga berhati-hati ya ketika nyemplung ke dalam air. Nah, ini adalah serkaria ya. Serkaria ini yang menembus ya. Nah, kemudian serkaria setelah menembus kulit, dia akan melepaskan ekornya. Karena menembus kulit, dia akan menimbulkan reaksi imunitas non-spesifik ya. Ya. Jadi seperti dermatitis gatal gitu ya. Gatal. Ini dikiranya cokot nyamuk ya atau apa ya. Ya. Seperti juga kalau pulang dari sawah gitu ya, nyemplung sawah tanpa alas kaki juga bekas yang ditembus oleh cacing tambang ya, larva cacing tambang itu juga gatal ya, menimbulkan dermatitis ya. Makanya dianggapnya ini karena gatal-gatal di sawah, tidak tahunya ada makhluk yang masuk lewat kulit gitu ya. Terutama di daerah pangkal folikel rambut itu kan ya ada celah ya. Nah, kemudian timbullah reaksi hipersensitivitas yang tipe lambat ya, atau tipe 4 ini ya, serkaria berubah menjadi skistosomula masuk ke darah ya. Kemudian membentuk reaksi tipe lambat atau granuloma ya. Nah, reaksi akut yang ditimbulkan ya dari skistosoma ini adalah Katayama fever tadi ya. Katayama fever ya, dengan gejala demam, eosinofilia, kemudian kenaikan IgE ya. Urtikaria, diare, splenomegali, limfadenopati. Jadi cukup beratnya. Sampai glomerulonefritis ya. Peradangan, glomerulus dan serum sickness. Jadi kita jangan meremehkan ya, memakai pelindung. Sedangkan respon imun hospes terhadap stadium telurnya ya, telurnya. Jadi telurnya kan ada berbagai bentuk tergantung spesiesnya ya. Ini yang Schistosoma japonicum itu bulat tanpa ada duri ya, tidak ada taji ya. Cuma ada kenop saja. Yang hematobium ini ada di terminal, yang Mansoni, Schistosoma mansoni ada di samping. Ya. Ini ada 3 spesies. Ya. Nah di dalam telur ya terdapat embrio, namanya mirasidium. Ya. Mirasidium ini mengeluarkan protease atau satu enzim yang melisiskan protein, denaturasi protein, hingga dia dapat menembus dinding vena masuk ke lumen usus atau masuk ke vesika urinaria. Nah, kalau masuk ke lumen usus nanti gejalanya gejala GI tract, kalau masuk ke vesika urinaria ya nanti gejalanya gejala ISK ya. Bisa hematuria ya, dan seterusnya. Dengan gerakan peristaltik usus, kemudian telur dikeluarkan. Telur berada di submucosa intestinum atau submucosa vesika urinaria, ya, berbentuk jaringan granulomatosa, ya, yang isinya telur diliputi sel radang, eosinofil, limfosit, makrofag, termasuk tadi ada jaringan-jaringan ikat juga, ya, atau jaringan fibrosa, hingga padat, gitu ya. Nah, sebagian telur terbawa aliran darah menuju ke hepar.
telur yang terperangkap di dalam hepar ini merangsang terbentuknya jaringan granulomatosa juga di hepar. Ya. Ini ada banyak granuloma di dalam organ, baik GI tract, ya, di submukosanya, kemudian vesika urinaria maupun di hepar. Ya. Nah, sel radang yang terlibat ini eosinofil, neutrofil, eosinofil, makrofag, ya. Kemudian ada jaringan fibrosa atau kolagen, ya. Nah, jaringan granulomatosa ini menghambat aliran darah dari vena porta ke sinusoid, ya. Dari vena porta ke sinusoid. Nah, sehingga terjadi hipertensi portal. Ini salah satu komplikasi dari infeksi skistosomiasis. Nah, kalau terjadi hipertensi portal, ya, nanti bisa berbahaya varises, ya, esofagus, ya, ya, bisa muntah darah kalau pecah. Ya. Ini bentuknya. Kemudian ini koordinasi sel sistem imun terhadap skistosoma. Ya. Ya. Ya, ini ada peran dari IgG dan IgE, ya, untuk menangkap, ya. Kemudian ini ada peran dari sel neutrofil maupun eosinofil, ya. Ini dengan mekanisme ADCC, ya. Ya, maupun platelet juga. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau tadi mewakili trematoda, ya, trematoda, cacing getar, ya. Ini yang cestoda sekarang. Nematoda sudah, trematoda, ini cestoda. Ada dua tipe respon imun terhadap cestoda. Ya. Yang pertama terhadap cacing dewasanya, yang kedua terhadap larvanya. Ya. Yang cacing dewasa hidup di dalam usus, ya. Ada Dipilobothrium latum, ada Taenia saginata yang umum, ya. Ya, bagian dari cacing pita ini kan ada skolek atau kepala, ya, dan proglotit itu buku-buku atau segmen-segmen badannya. Nah, jadi kepala atau skolek dan proglotit ini selalu kontak dengan dinding usus karena si skolek atau kepala ini dia memiliki kait kan di kepalanya untuk menancap di mukosa. Nah, karena ada benda asing menancap di mukosa, ini jelas akan menimbulkan respon imun, ya. Kemudian proglotit ini, ya, juga kontak dengan dinding usus, ya. Ya. Sehingga terjadi respon imun seluler, yaitu reaksi hipersensitivitas, ya. Nah, kemudian juga terjadi mekanisme seperti Ascaris tadi, ya, ya, ekspulsi atau pendorongan keluar, ya. Tapi yang pendorongan keluar ini yang proglotit yang putus, ya, yang putus. Kalau skoleknya, jadi gini, misalnya proglotitnya putus semua, ya, putus terbawa oleh peristaltik usus dorong keluar. Ya. Selama skoleknya atau kepalanya ini masih ada, dia nanti di bagian bawahnya akan tumbuh lagi proglotit baru, ya, sehingga memanjang lagi seperti itu. Ya. Jadi kuncinya ada di skolek atau kepalanya ini. Nah, kepalanya yang menancap itu kan dia mengambil nutrisi untuk pertumbuhan segmen-segmen yang baru lagi. Nah, makanya ya memang dikasih obat cacing biar skoleknya mati gitu, ya. Kalau hanya mengandalkan imunitas tubuh saja, respon imun tubuh, ya nanti tetap ada di situ, ya. Kemudian respon imun terhadap larva di dalam jaringan. Nah, ini tadi mengacu pada bentukan jaringan granuloma, ya, ada terbentuk kista di dalam jaringan. Nah, respon imun humoral dan seluler, ya, ini akan bekerja sama untuk mengatasi larva yang migrasi di dalam darah. Ya. Jadi ada larva yang bermigrasi dalam darah. Ya. Ini akan dilumpuhkan dengan mekanisme ADCC. Ya. Tadi sudah ADCC. Kemudian respon imun seluler, ya, ini akan membatasi atau melawan adanya larva, ya, di dalam jaringan. Dan ini akan membentuk kista. Ya, sistiserkosis. Nah, di dalam tubuh
hospes definitif juga ya. Misalnya di babi ini juga dia tumbuh di dalam otot ya, atau di dalam jaringan seperti ini. Sehingga kalau dikonsumsi oleh manusia ya, baik babi maupun sapi ya, dikonsumsi dalam keadaan tidak matang, lah ini yang akan dilisiskan oleh enzim-enzim saluran cerna, kemudian larvanya ini ya, akan masuk ya di dalam tubuh manusia dan kemudian menginfeksi. Ya. Nah ini bentuk dewasanya ya, skolek itu kepalanya. Ya. Ini adalah batil isap. Ya, batil isap ini skolek. Ya. Ini adalah buku-buku atau proglotitnya. Nah, proglotit semakin menjauhi kepala itu semakin tua ya, atau semakin besar ukurannya, dan dia bisa lepas ya, putus, dan di dalamnya penuh dengan telur ya, penuh dengan telur karena ini hermaprodit kan ya, jadi dia ya ada uterusnya ya ada komponen-komponen yang lainnya. Nah ini siklus ya hidup ya, bagaimana manusia tertular dari kelompok Cestoda. Nah ini Cysticercus cellulose. Jadi Cysticercus apa? Larva ya, larva yang ada di dalam jaringan. Ya. Jadi ada Cysticercus cellulose, ada Cysticercus bovis ya. Yang bovis sapi, yang selulose ini yang babi. Ya. Taenia saginata itu yang bovis, Taenia solium ya ini yang babi ya. Jadi larvanya Cysticercus cellulosa. Cysticercus pada jaringan otot ya. Ya. Nah, tunggu saja mau dimasak atau tidak ya. Jadi kita memasak daging itu juga perlu berhati-hati ya. Kadang kalau beli steak ya, steak yang tidak terjamin pasokan dagingnya berkualitas atau tidak, kemudian kita memesannya dalam keadaan yang setengah matang ya, misalnya ya medium rare atau pokoknya non well done lah ya, itu bisa hati-hati ya, bisa ada ininya Cysticercusnya. Nah ini cacing pita anjing ya, Echinococcus granulosus ya, mirip sama. Nah, sekarang respon imun hospes terhadap kista hidatif. Kista hidatif ini adalah kista ya yang berisikan larva dari cacing pita ya. Nah, kista hidatif dapat berkembang atau membesar dan ditemukan pada berbagai organ ya, bisa hati, paru, ginjal, otak ya. Yang cairan dalam kista sangat imunogenik. Nah, kalau kista ini kemudian ruptur atau pecah ya, maka menyebabkan shock anafilaktik dan juga kematian. Ya, jadi ini reaksi tipe 1 ya, reaksi yang cepat ya. Nah, ditandai dengan kenaikan titer IgE dan eosinofilia ya. Dengan mekanisme ADCC melawan protoskolek ya, sehingga tidak menjadi dewasa. Nah, ini untuk menghambat pertumbuhan agar tidak menjadi dewasa dari respon imun tubuh terhadap kista ini. Cairan kista hidatit ini ya walaupun tadi sangat imunogenik ya. Jadi kista hidatit tadi kista ya yang berisikan Cysticercus ya tadi ya, atau larvanya. Nah, walaupun ini sangat berbahaya kalau sampai pecah ya, tapi bisa dimanfaatkan nih dengan sifatnya sangat imunogenik, bisa diambil ya, kemudian dimanfaatkan untuk imunodiagnosis ya, imunodiagnosis ya dengan metode ELISA ya, maupun untuk skin test. Ini contoh hasil biopsi dari ginjal ya, ada kista hidatit. Berisikan cairan di dalamnya. Ya.
Ini Trichinella spiralis atau cacing gelang ya, tapi ada di jaringan. Nah, ini ada di otot. Infeksinya disebut trichinosis. Ya. Ini hati-hati ya, daging setengah matang. Kalau ada di ada apa namanya kistanya ya, dari Trichinella spiralis. Ya. Nah, bagaimana respon imun hospes terhadap Trichinella spiralis ya? Stadium kista dalam jaringan otot ini membentuk kapsul atau dinding. Ya. Nah, ini merupakan pertahanan hospes ya, non spesifik. Jadi benda asing itu ya diliputi agar dia tidak nyebar ya, diliputi oleh sel-sel radang oleh tubuh hospes ini. Respon hospes terhadap parasit di jaringan. Kemudian menimbulkan imunitas ya. Jadi tubuh akan membentuk imunitas ya. Yaitu adanya larva dalam sirkulasi atau bermigrasi dari apa namanya satu tempat lain. Ini akan menimbulkan atau dilumpuhkan dengan mekanisme ADCC. Dan dewasanya ada di submukosa usus. Ini sebetulnya cacing termasuk cacing helmin yang hidup di usus ya. Tapi larvanya itu ya bisa membentuk kista di jaringan otot. Nah, untuk yang dewasa didorong keluar lewat gerakan peristaltik tadi sudah ya. Ya, kemudian ada self cure fenomena. Fenomena untuk membersihkan ya dari parasit ya, secara alami. Gambaran reaksi imunitasnya sama ya. Sel-sel yang meningkat eosinofil, kemudian immunoglobulinnya IgE dan IgG. Ya, itu untuk helmin sudah selesai ya. Sebelum dilanjutkan mungkin ada pertanyaan dulu, Dedek. Ada tidak? Atau silakan tarik nafas panjang dulu ya. Angkat tangan ke atas ya. Tarik nafas, keluarkan ya, ngulet-ngulet. Nah, silakan bareng 2 menit ya. Jadi kita sampai jam 10 ya, karena tadi mulainya jam 8 lebih. Masih aman paketannya, Adik-adik? Alhamdulillah, dokter. Alhamdulillah ya. Ya, ini juga nikmat Allah ya. Walaupun pandemi ya. Oh, tapi tidak hemat kos-kosan ya. Kos-kosan tetap dibayar ya. Dicabut, dokter. Halo, ada yang masih ngekos? Masih, dokter. Kosnya bayar enggak, Dek? Bayar, dok. Bayar, Tapi enggak full ya? Dokter. Enggak, dokter, dipotong. Potong berapa? Separuh. Enggak, dokter. Enggak ada separuhnya, dokter. Anak saya juga gitu. Anak saya di Bandung ambil Unpad. Kena lockdown ini terus bayarnya tetap ya per bulan 500.000 sih ya. Kata si ibu kosnya ya, untuk ngekosin itu barang-barangnya kalau nggak mau bayar ya nanti barangnya suruh dikeluarin semua. Malah repot. Ya, banyak temennya ya adik-adik, kita sabar, ikhlas ya. Apapun yang diujikan Allah pada kita, insya Allah semuanya masih dalam batas kemampuan kita untuk bisa mengatasi. Kita tidak sendiri, kita bareng-bareng ya, semuanya mengalami hal yang sama. Insya Allah bisa terasa ringan ya, karena banyak temennya. Baik, kita masuki imunitas parasit yang berikutnya adalah imunitas melawan protozoa darah. Jadi parasit itu ada helmin ya, kemudian ada protozoa, kemudian ada lagi apa ento ya atau serangga. Yang helmin tadi sudah saya
berikan gambaran ya. Ada nematoda, trematoda, cestoda, sudah ya. Kemudian yang nematoda dan nematoda usus, nematoda jaringan. Sekarang yang peta dari protozoa juga seperti itu. Ada protozoa usus, ya. Ada protozoa darah dan jaringan. Ya. Untuk protozoa usus, ya, itu ada Entamuba histolytica, kemudian Entamuba coli, kemudian ada yang dari ciliata itu ada Balantidium coli, ya. Dari flagellata ada Trichomonas vaginalis dan Giardia lamblia. Ya. Nah, jadi banyak ternyata ya. Nanti adik-adik mesti belajar petanya dulu ya, taksonominya, klasifikasinya, sehingga tidak kacau nanti, tidak kecampur-campur. Ya. Nah kalau tadi protozoa usus ya, ini protozoa darah dan jaringan, itu ada Plasmodium ini, ya Plasmodium, kemudian ada Trypanosoma, terus ada Leishmania, itu juga protozoa darah, ya. Kemudian juga ada Toxoplasma gondii, ya Toxoplasma gondii. Ya. Kita ambil salah satu perwakilan dari protozoa darah, yaitu Plasmodium. Ya. Plasmodium menimbulkan infeksi yang disebut infeksi malaria. Ya. Nah, ini sebagai gambaran, malaria merupakan masalah global yang utama. Ya. Karena angka kematiannya juga tinggi ya. Lebih dari 1 juta orang per tahun meninggal karena malaria ini. Ya. Diperkirakan ya, 2,4 juta. 2.400 juta orang berisiko. 200 sampai 300 juta kasus setiap tahun. Mohon maaf dokter, PPT-nya belum terlihat dokter. Oh belum. Oh ya maaf. Iya dokter. Udah saya slideshow sih. Ternyata. Maaf ya. Iya dokter. Sudah dek. Sampun dokter. Ya, baik. Ya, ini ya. Jadi malaria merupakan masalah global ya. Ada 2.400 juta orang berisiko, 200 sampai 300 juta kasus setiap tahun, yang meninggal lebih dari 1 juta per tahun ya. Nah, ini kemajuan ya atau progres untuk mengendalikan penyakit ini belum memuaskan. Ada banyak cara, mana yang kelambu dikasih insektisida agar vektor penularannya yaitu nyamuk ya Anopheles ini mati ya, itu juga belum memuaskan ya. Pakai repelen atau tangkal nyamuk untuk kulit itu juga belum memuaskan ya. Pokoknya ini masih berkembang terus ya karena angka kematiannya yang cukup tinggi. Kemudian juga ada masalah resisten obat ya. Obat-obat anti malaria itu ya ternyata juga banyak yang resisten ya, sehingga Plasmodium itu tidak mati, menimbulkan infeksi yang kronis ya. Ya, maupun insektisida ya, ini juga resistensi terhadap insektisida dari para nyamuk, resistensi obat dari para Plasmodium ini juga masih tinggi ya, bahkan meningkat ya, sehingga perlu pengembangan vaksin malaria. Tapi vaksin malaria ya juga sama seperti halnya karakter dari parasit, itu kan selnya besar ya, ukuran selnya besar. Ya. Ya, kemudian stadiumnya banyak gitu, stadiumnya banyak, jadi sulit juga untuk membentuk
membuat atau mengembangkan vaksin untuk stadium apanya gitu ya. Ya, jadi tidak bisa melindungi dari semua stadium. Ya. Nah, ini siklus atau fase perkembangan nyamuk ya, plasmodium ya di dalam tubuh nyamuk ini ya. Kemudian ini di dalam tubuh manusia. Ya. Dalam tubuh manusia ada stadium-stadium ya, yang juga banyak ya. Ada yang ekstra eritrositik ya, baik di liver maupun di darah ya. Ada yang di dalam darah atau stadium eritrosit ya. Kemudian ada gametosit, membentukkan gametosit, kemudian nanti perkawinannya ada di dalam tubuh nyamuk dan seterusnya seperti ini ya. Nah, riset-riset yang berkaitan dengan imunologi malaria ini juga sudah dikembangkan ya. Cloning gen malaria. Cloning gen malaria ini ya sudah berhasil dikloning. Kemudian juga sudah berhasil diidentifikasi berbagai antigen malaria. Walaupun stadiumnya banyak, tapi sudah banyak ditemukan ya antigen-antigen dari malaria ini. Nah, antigen ini kan nanti kepentingannya bisa untuk deteksi ya atau diagnostik, juga untuk pembentukan antibodi vaksin ya dari antigen ini. Kalau antigennya dipecah kemudian dibuat vaksin ya, harapannya tubuh membentuk antibodi untuk melawan bagian dari plasmodium tersebut. Juga sudah dilakukan analisis imunogenisitas dari plasmodium. Nah, hasilnya ada banyak sekali antigen malaria yang bersifat imunogenik terhadap tubuh. Nah, sehingga perlu pemahaman detail tentang respon imun selama infeksi malaria. Ya, respon imun terhadap malaria ya itu sangat penting ya, karena ini berkaitan dengan klinisnya. Ya. Nah, infeksi yang paling berat ya yang mengenai manusia ini adalah yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Ya. Nah, falciparum ini yang paling berat. Nah, tapi tiap orang juga berbeda variasi secara klinisnya. Ada yang sampai menimbulkan gejala sangat berat sampai misalnya black water fever ya, demam di mana sampai eritrositnya itu mengalami pecah atau hemolisis yang sangat masif ya, sehingga terdapat hemoglobin di dalam urin ya. Tapi ada yang infeksinya subklinis ya, orangnya juga masih bisa aktivitas, masih ngapa-ngapain ya. Cuman kalau pas kumat berodok aja ya. Nanti setelah itu ya baik-baik saja ya. Jadi infeksi kronis itu, tapi dia membawa ya karier dalam jangka lama dan berpotensi menularkan. Nah, apa yang menentukan keparahan secara klinis ini belum jelas ya. Tapi kemungkinan ya. Yang pertama, jumlah sporozoid yang diinokulasikan pada saat nyamuk itu menggigit ya. Nyamuk saat menggigit itu di proboscis atau di alat tusuknya itu ya akan dikeluarkan air liur, yang di air liur itu disemprotkan sejumlah besar sporozoid ya. Sporozoid. Nah, saat gigit ya sedikit banyaknya, kalau hanya sedikit ya barangkali imunitas tubuh ya dengan imunitas yang natural atau alami ya mungkin bisa langsung melumpuhkan. Tapi kalau yang disemprotkan banyak ya ini juga akan mempengaruhi respon imun ya, atau daya tahan tubuh itu untuk menghancurkan atau mengeliminasi. Yang kedua, parasitic virulence ya. Tingkat virulensi dari parasit tersebut. Ya. Apakah yang falciparum ataukah yang vivax ataukah yang malariae ya. Ataukah yang ovale ya, ini juga beda-beda virulensinya. Kemudian respon imun baik yang alami maupun didapat dari tubuh host ya. Kalau tubuh inang atau tubuh hostnya itu yang kurang responsif ya imunitasnya
atau misalnya immunocompromised ya, ini juga akan welcome sporozoid ini masuk dan berkembang. Kemudian akses terhadap pelayanan kesehatan ya, atau penata laksanaannya ya, maupun perilaku untuk pencarian kasus barunya. Kalau ya mabul menyebar. Yang berikutnya adalah resistensi obat dari Plasmodium yang bersangkutan. Jadi dikasih obat ini itu ya tidak mati ya, maka akan terus ya berkembang ya dan menjadi endemis di masyarakat. Nah, apa saja respon imun yang ditunjukkan oleh tubuh manusia dalam mengatasi infeksi malaria? Yang ada dua ya, semuanya bekerja, baik natural maupun yang adaptif ya. Untuk yang natural ini tentunya tidak tergantung ya pada paparan ya, selalu ada. Tidak membutuhkan adaptasi. Sementara yang didapat ini membutuhkan adaptasi. Nah, ini mungkin sudah dikuliahkan desain yang lain ya. Ini ciri-ciri adaptif sama yang natural ya. Nah, ini paparan ya. Paparan dari Plasmodium ya, tergantung pada paparan Plasmodium. Yang natural tidak tergantung ya. Walaupun sebelumnya belum pernah terpapar Plasmodium ya. Tidak masalah, tetap bekerja. Kalau yang didapat ini kan harus pernah terpapar dulu sebelumnya sehingga ada pembentukan antibodi. Ya. Kemudian spesifik ya, terhadap spesies maupun strain ya. Yang natural ya tidak spesifik, yang didapat ini spesifik. Ya. Siapa yang pernah masuk ya itu yang dilawan. Ada masuk strain berikutnya, dia tidak membentuk ya respon terhadap strain yang berikutnya seperti itu. Nah, ada yang menarik dari infeksi Plasmodium atau malaria ini, bahwa ternyata ada keterkaitan antara kelainan hemoglobin atau hemoglobinopati dengan imunitas yang alamiah. Ya. Jadi rupanya kelainan hemoglobin pada seseorang ya itu justru menjadi poin positif ya. Dia secara alamiah kebal terhadap infeksi malaria. Ya. Ya, tapi kan kita juga tidak berharap kan punya kelainan hemoglobinopati ya, hemolisis ya, mudah hemolisis biar kebal terhadap malaria kan ya enggak alhamdulillah. Kalau bisa sehat semua ya. Nah, ini misalnya HBS ya. HBS ini memiliki ini kan HB sickle ya. Sickle cell anemia. Manifestasi klinisnya hemolisis eritrosit ya. Jadi anemia hemolitik. Ini semuanya manifestasinya anemia hemolitik. Eritrosit mudah pecah. Nah, dengan adanya kelainan HB ini ya, jadi bisa dipelajari ya, thalassemia alfa itu apanya yang error ya, thalassemia beta apanya error ya, kemudian ini HBS ini apanya yang error bisa dibuka sendiri nanti ya. Nah ini rupanya menjadikan Plasmodium itu tidak suka atau tidak mau menginfeksi. Ya. Nah, ternyata Plasmodium pun juga milih menginfeksi orang-orang dengan eritrosit yang sehat, ya. Tidak mau yang pucat. Ya. Kemudian imunitas alamiah juga berkaitan dengan MHC antigen. Ini antigen orang-orang di daerah
ini studi atau penelitian di Gambia ya, yang memiliki antigen HLA B53 HLA DRB1 ya. Ini MHC yang HLA B53 ini masuk dalam kelas MHC kelas 1, yang ini MHC kelas 2 ya. Ya, ini juga resisten terhadap malaria. Tidak mudah terinfeksi malaria. Ya. Jadi 40% ya tidak terkena anemia berat ya. Tidak terkena cerebral anemia. Ya, bahkan yang ini yang punya HLA kelas 2 ya, dengan genetik seperti ini kuat ya, merupakan proteksi yang kuat dari anemia yang berat ya. Nah itu. Jadi ada hikmahnya ya. Kemudian natural immunity yang disebabkan oleh variasi genetik dari sel eritrosit. Sel eritrosit. Nah ini kelainan genetik ya, kelainan genetik di mana terdapat defek atau cacat dari gen yang menyandi enzim D6PD ya, glukosa 6 fosfat dehidrogenase. Ya. Jadi ini defeknya adalah defisiensi enzim. Enzim ini tidak terproduksi dengan baik ya, karena gennya cacat ya. Gennya tidak ada atau rusak ya. Nah ini juga ternyata resisten ya, resisten terhadap malaria. Kemudian BEN3 yang menyebabkan ovalositosis ya. Ya, walaupun ya defisiensi D6PD ini secara klinis ya, dia kalau terpapar oleh oksidan atau radikal bebas, eritrositnya mudah pecah. Tapi dia tidak mudah terpapar malaria. Ya. Kemudian BEN3 ini ovalositosis, ini juga terprotek dari malaria yang berat. Ya. Kemudian natural immunity yang berkaitan dengan DAVI blood group. Ya. Di DAVI antigen ini adalah antigen yang merupakan reseptor pada permukaan eritrosit, yang membran eritrosit untuk malaria vivax. Jadi reseptor untuk vivax. Jadi kalau ada DAVI antigennya, ya, maka malaria vivax ini mudah masuk. Ya, mudah masuk. Nah, pada komunitas di West Africa, ya, Afrika Barat, ini 95% penduduk di sana itu memiliki DAVI negatif, ya, sehingga dia juga resisten, ya, aman dari malaria vivax. Ya. Nah ini hikmahnya. Jadi sebenarnya variasi normalnya, tidak mudah terkena infeksi. Kemudian apa saja respon imun yang digunakan oleh tubuh untuk mengeliminasi infeksi malaria ini? Yang pertama natural imun ya, yang berkaitan dengan tumor nekrosis faktor ya. TNF ini diskresikan oleh makrofag yang teraktivasi ya. Yang penting sebentar ya, Dek. Halo, PowerPoint-nya masih terlihat, Dek? Masih, dokter. Dokter. Settingannya berubah. Slideshow atau enggak?
Belum slideshow, dokter. Belum ya. Ya, jadi TNF ini ya merupakan salah satu sitokin ya, mediator yang penting untuk respon imun melawan malaria. Ya, yang dia kerjanya mengaktifkan makrofag, ya. Kemudian meningkatkan intracellular killing ya, dengan produksi dari NO atau nitric oxide. Ya. Jumlah TNF serum ya, kadar dari TNF ini ya berhubungan dengan keparahan ya, pada penderita malaria anak-anak ya di daerah Afrika. Jadi karena peran dari TNF ini ya, merupakan mediator yang penting untuk menghancurkan ya. Ya, jadi kalau TNF-nya ini levelnya tinggi ya, maka tidak akan terlalu parah ya. Kemudian polimorfisme pada TNF promoter ya, ini berkaitan dengan kerentanan untuk menderita malaria. Ya. Jadi ini imun alamiah untuk mengeliminasi malaria. Ya. Jadi itu peran TNF. Ya. Kemudian yang imunitas didapat, ya, ini ternyata dipengaruhi oleh usia. Ya. Terutama pada infeksi malaria falciparum, ya, malaria yang paling berat ya, yang menyebabkan malaria falciparum itu malaria tropika, ya, disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Ya. Berhubungan dengan usia, terutama pada anak-anak ya, dan juga wanita hamil ya. Ini potensi untuk berkembang menjadi berat ya, dan kemudian fatal itu lebih besar ya, pada usia anak dan pada orang dewasa, khususnya ibu hamil. Ya, ini saya kira bisa dipelajari sendiri ya. Ya, endemisitasnya tinggi, artinya dari waktu ke waktu ya, ini selalu ada dan pada angka yang cukup tinggi ya. Kemudian transmisi atau penularannya ini juga konstan dari tahun ke tahun. Ya. Kemudian epidemi atau menyebar ya, pada penyebaran pada penduduk asli itu jarang ya. Nah, biasanya penduduk asli sudah memiliki nih ya imunitas yang didapat ya. Ini pada pendatang baru. Nah, ini potensial untuk tertular. Kemudian pada dewasa memiliki imunitas didapat yang cukup signifikan. Ya. Nah, ini malaria ini terutama berkembang atau berefek ya, yang kurang menyenangkan, kurang menguntungkan pada anak-anak dan juga pada wanita hamil. Ya. Ya. Kemudian ini peran dari sel T ya, pada imunitas alamiah ya. Ya. Sel T ini akan memproduksi sitokin ya. Sitokin ini dapat diidentifikasi ya, dari ya, sel T ini bisa diidentifikasi dari reseptornya. Ya. Ada alfa beta heterodimer ya, yang menghasilkan alfa beta sel. Alfa beta sel ini ya, ada alfa beta dan ada gamma delta. Yang alfa beta ini dibagi menjadi dua, ya, CD4 dan CD8 ya. Sel T helper dan sel T sitotoksik. Ini masuk dalam alfa beta T cell. Kemudian peran dari T cell yang lain ada
gamma delta T cell. Ya. Ini perannya belum jelas, ya, tapi berkontribusi pada proses patologi. Ya. Dia menskresi interferon gamma dan TNF secara in vitro. Ya. Jadi ini belum jelas secara in vivo-nya. Ya. Kemudian dia bisa menghambat Plasmodium falciparum, ya, pada replikasi in vitro juga. Ya. Dan gamma delta T cell ini, ya, jumlahnya meningkat selama infeksi malaria falciparum dan vivax. Ya. Berarti ada kaitannya, ya, ya, gamma delta T cell ini, tapi peran pastinya belum jelas. Ya. Kemudian dasar dari imunitas didapat pada malaria. Ya. Ya. Pada serangan akut malaria, pada orang yang non imun, ya, non imun, ini ada dua fase, ya, dua fase. Yang pertama respon non spesifik awal, ya. Nah ini diregulasi oleh sitokin yang diproduksi oleh T helper 1, yaitu TNF, ya, dan interferon gamma. Ya. Ya, jadi ini imunitas didapat tapi awal respon awal. Ya. Yang pada stadium berikutnya atau lebih lanjut lagi, ya, kemudian antibodi, ya, ini mulai berkembang, ya, dan kemudian mengambil peran, ya, yang penting, ya. Respon ini diregulasi oleh T helper 2 sel sitokin, ya. Jadi sitokin yang diproduksi oleh T helper 2, ya, ini contohnya ada IL4, 5, 6, 10. Ya. Nah ini reaksi berikutnya. Ya. Tulisannya ketutupannya. Nah, antibodi ini beraksi, ya, pada respon imun, ya, adaptif, ya, dengan beberapa cara. Yang pertama, dia menginhibisi atau menghambat invasi dari merozoit. Merozoit adalah salah satu stadium di dalam perkembangan Plasmodium, yaitu yang dilepaskan dari eritrosit yang terinfeksi. Di eritrosit yang terinfeksi dia akan membentuk, ya, atau di dalamnya berkembang, ya, Plasmodium itu, ya, membentuk stadium merozoit yang jumlahnya itu banyak di dalam satu sel. Ya, karena jumlahnya banyak, kemudian melampaui resistensi dari dinding eritrosit, akhirnya eritrositnya pecah. Merozoit keluar, dia akan menginfeksi sel eritrosit yang lain, yang baru. Nah, antibodi ini menahan agar merozoit ini tidak menginfeksi sel eritrosit yang baru. Karena semakin banyak eritrosit yang terinfeksi, maka hemolisis, ya, atau pecahnya eritrosit semakin banyak, ya, sehingga bisa mengakibatkan anemia, ya, lebih cepat. Kemudian pada proses antibodi ADCC, ya, ADCC ini juga ada peran antibodi tadi, ya, yang FAB-nya mengikat parasit, kemudian FC-nya berikatan dengan FC reseptor dari sel efektor. Dan opsonisasi dari parasit, ya, dan eritrosit yang terinfeksi, infected RBC, ya, untuk ini membantu proses fagositosis. Ketika parasit ini diikat, ya, oleh antibodi atau eritrosit yang terinfeksi ini, ya, terdeteksi,
ya, atau diikat oleh antibodi, maka kemudian akan lebih menjadi petunjuk lebih mudah untuk di fagositosis. Ya, ini beberapa peran dari antibodi terhadap malaria. Terus, nah ini ya, stadium yang berbeda dari Plasmodium ini membangkitkan respon imun yang berbeda. Ya. Ada banyak stadium. Ya. Jadi yang berperan pada setiap stadium ini, ya, ini beda-beda. Ya, misalnya ini ekstraseluler ya, parasit itu pada stadium sporozoid dan merozoid. Ya. Ya. Ini peran antibodi di sini ya, pada yang ekstraseluler. Di merozoid yang keluar dari eritrosit yang baru saja pecah, ya, ini akan ditangkap oleh antibodi. Kemudian sporozoid ini kan sporozoid itu yang dari awal ya, awal saat digigit kemudian masuk ke hepar ya. Nah, ini kan sebelum masuk ke hepar dia melalui aliran sirkulasi dulu ya. Nah, kemudian fagositosis ya, oleh sel fagosit ya, kemudian ya melalui destruksi melalui komplement. Kemudian yang intraseluler ya, intraseluler ini akan dimusnahkan oleh ya, dari eritrosit yang terinfeksi ini ya, akan dimusnahkan oleh makrofag dan juga NK sel. Ini imun alamiah ya. Kemudian demam ya. Demam yang terbentuk karena infeksi ini akan menghambat ya, mereduksi pertumbuhan parasit di dalam eritrosit. Pada malaria itu kan ada stadium demam ya, demam tinggi, kemudian ada stadium menggigil. Nah, pada saat demam tinggi ini ya, ini juga mengurangi pertumbuhan ya. Kemudian fagositosis ya, terjadi fagositosis pada eritrosit yang terinfeksi. Ya, ini yang stadium intraseluler. Ya. Jadi eritrosit yang mengandung parasit itu ya, dihancurkan dengan cara ini. Kemudian stadium yang ekstra eritrosit tapi yang di hepar. Di hepar atau hepatosit yang terinfeksi. Ini juga akan dibunuh ya, akan dimusnahkan ya. Diduga mekanismenya ya ini melalui ya, CTL ya, sehingga terjadi lisis dari infected hepatosit. Itu berbagai stadium ya, dari Plasmodium yang juga membangkitkan respon yang berbeda-beda. Ya, kemudian respon imun terhadap stadium di dalam stadium parasit ya di dalam darah. Ya. Ini ada awal ya, respon awal terhadap stadium aseksual. Ya, ini diperankan oleh sitokin ya, ya terutama ini ya, EFN, gamma dan TNF. Ya. Nah, sitokin ini akan mempromot ya antibodi ya, ADCC ya. Nah, antibody independent cell mediated ya, dengan melepaskan ini tidak tergantung antibody ya, melepaskan nitric oxide kemudian ROI ya, radikal oksigen spesies ya, atau intermediate ya, sehingga akan melisiskan sel yang terinfeksi oleh Plasmodium itu. Juga melepaskan nitric oxide ya, dilepaskan oleh endotel. Kemudian memfagosit sel eritrosit ya. Kemudian NK sel ini juga akan secara langsung membunuh eritrosit yang terinfeksi. Kemudian ini ya, TNF ini berkaitan dengan dua aspek klinik ya. Aspek klinik yang berat yaitu cerebral malaria dan demam ya.
Ini stadium berikutnya, respon terhadap merozoid. Ya. Kalau ini tadi respon terhadap stadium aseksual dengan apa namanya, bantuan dari sitokin, yang ini terhadap merozoidnya, ya, yaitu ruptur dari eritrosit yang terinfeksi tadi akan merilis atau melepaskan jumlah besar antigen, ya, dengan berbagai merozoidnya, ya, merozoid keluar, ya, kemudian akan menginfeksi eritrosit yang masih sehat, ya. Nah, ini terjadi respon imun melalui antibodi, ya, antibodi yang sudah mengenali secara spesifik, ya, antigen yang ada di merozoid ini, ya, sehingga akan memblok evasi atau penyerangan ke eritrosit yang baru, ya. Kemudian mempromot, ya, destruksi merozoid, ya, dan seterusnya. Opsonisasi untuk memudahkan difagositosis, ya. Kemudian juga adesisi. Itu kira. Kemudian untuk stadium seksual, ya. Tadi yang stadium aseksual. Ya. Stadium seksual ini adalah ada makro dan mikrogametosit, ya. Terutama pada Plasmodium falciparum. Ya. Ya, ini membutuhkan atau melibatkan TNF dan juga antibodi juga. Ya, kita lanjut. Ya, ini terakhir dari respon imun terhadap malaria, ya. Ya, resum dari imunitas adaptif terhadap malaria, ya. Ini sitokin yang terlibat, ya, pada awal infeksi ada interferon gamma dan TNF, kemudian pada respon yang lebih lanjut, ya, ini T helper 2, ya, yang mengeluarkan beberapa sitokin, ya, berupa interleukin tadi 4, 5, 6, 10. Kemudian respon terhadap stadium pre-eritrosit, ya, pre-eritrositik, ya. Ini yang intrahepatik, ya, dengan nitric oxide, ya, kemudian yang stadium lebih lanjutnya, ya, antibodi, ya, lewat antibodi, kemudian sel T sitotoksik, ya, yang membunuh dari hepatosit yang terinfeksi. Kemudian respon terhadap stadium aseksual dalam darah, ya. Ini pada awal respon awal adalah menurunkan pertumbuhan parasit dengan pembentukan demam tadi, ya, kemudian pembentukan, nah, atau penyerangan melalui ROS atau ROI, ya, kemudian nitrit reaktif oksigen intermediate, reaktif nitrit intermediate, kemudian TNF, ya, kemudian juga makrofag dan NK sel. Ya, kemudian yang respon spesifik lanjut adalah antibodi, ya, antibodi melalui yang membantu proses fagositosis, kemudian invasi blocking, ya, atau menghalangi invasi ke eritrosit yang berikutnya yang sehat, maupun mekanisme ADCC. Kemudian yang respon terhadap stadium seksual di dalam darah ini masih peran dari TNF, ya. Kemudian yang spesifiknya adalah lewat antibodi, ya. Ya, untuk pengembangan vaksin, ya, vaksin ini sebenarnya diharapkan untuk mereduksi angka kematian dan angka kesakitan, ya, terutama pada usia anak-anak, wanita hamil, ya, para turis, ya, atau imigran,
Karena pada penduduk asli tadi kan rata-rata sudah memiliki kekebalan. Jadi vaksin ini terutama ditujukan untuk ini. Ya. Kemudian vaksin ini berdasarkan pada ini ya, bisa dari komponennya keseluruhan dari parasit ya, yang dinonaktifkan ya, atau dari protein yang dimurnikan atau rekombinan ya. Nah, jadi salah satu kunci ya untuk apa ya menangani malaria ini adalah dengan vaksin ya. Tapi ada problem yang harus dihadapi ya, yaitu adanya variasi antigenik ya dari Plasmodium yang tadi ada banyak fase atau banyak stadium ya, sehingga antigen ataupun epitop ya itu juga banyak. Kemudian untuk penyebaran dari vaksin sendiri ya, ini juga terkendala resisten dan kemungkinan efek yang negatif ya dari vaksin ya, dan lain-lain, banyak kendala. Ya. Mohon maaf dokter. Iya, Dek. Untuk kuliahnya sekarang sudah ya. jam 10 dokter. Oh baik ya, ini Dokter Nurmah Muda sudah siap mengajar ya. Ya baik adik-adik, mungkin itu nanti yang imunitas terhadap jamur Anda bisa baca sendiri ya. Ada masih ada beberapa slide ya, ini saya cantumkan poin-poin atau yang penting-penting saja, jadi tidak ada gambar ya. Nah, untuk referensinya Anda bisa baca di buku-buku imunologi, bisa KUBI ya, bisa atlas imunologi ya, bisa dari ya buku-buku yang lain ya. Ada e-booknya rata-rata ya. Ya mungkin itu Adik-adik yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, semoga bisa bermanfaat ya, bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih dokter. Belajar. Oke dokter.